Mitos membantu kita menyadari welas asih, membantu kita menghormati bumi sebagai sesuatu yang sakral. Tak tumbuh dari anak-anak hingga hari ini dengan membawa sejumlah kisah, baik berupa ketakutan maupun harapan. Kalian pasti pernah merasa cemas saat tidur sendirian, padahal pintu sudah tertutup rapat dan tidak melihat apapun. Tapi jauh dari hati yang paling dalam ada bisikan tanpa kendali. Ada sesuatu di dekatku, ada yang bergerak di belakangku. Di balik tirai itu tersimpan penjelasan bagaimana manusia dari berbagai bangsa menghubungkan diri dengan bumi. Mitos larangan bersiul di malam hari di berbagai negara, semisalnya Jepang, Indonesia, Rusia, dan lain-lain. Apakah kalian pernah mendengar mitos jika kamu kebelet buang air besar dan menaruh batu di saku celana kalian, rasa ingin buang air besar kalian akan menghilang? Jika kita sedang makan nasi dan nasinya tidak habis, ibu pasti berkata, "Habiskan, jika tidak habis, nasinya akan menangis." Jika kalian menabrak kucing, akan membawa kesialan. Mitos kucing hitam dianggap membawa keberuntungan dalam budaya Jepang dan Mesir, tetapi dianggap kemalangan dalam budaya Italia dan Inggris. Dan jika kalian duduk di atas bantal, akan menimbulkan kebisulan. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki mitos yang khas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai catatan, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, lebih tepatnya 1340 suku bangsa. Di Indonesia, kerap menjadi tujuan ahli kriptologi untuk meneliti berbagai hal, antara lain makhluk metodologi seperti Ebu Gogo dari Flores, orang Batik dari Pulau Seram, dan Kawuk dari Nusa Kambangan. Lubuk Larangan adalah bagian sungai yang dianggap terlarang atau dijaga oleh masyarakat setempat. Batas larangan ditandai dengan tali diikat di pohon. Masyarakat setempat bersikap dengan penuh hormat. Mereka tidak mengambil ikan, tidak pula membuang sampah sembarangan di sana. Pantangan di lubuk larangan adalah menyakiti ikan, mengambil ikan, mengganggu ikan, dan berkata tidak baik di sekitar lubuk larangan. Berbuat tidak baik, misalnya membuang sampah di sekitar lubuk larangan, ada denda dari pelanggaran pantangan lubuk larangan. Di samping cerita mistis lubuk larangan, terdapat sisi baik yang realistis. Kabar baiknya, penetapan lubuk larangan membuat sungai beristirahat dan makin sehat. Kebersihan sungai terjaga, ikan-ikan lokal yang mulai langka ini juga kembali berbiak. Walaupun di lubuk larangan terdapat pantangan mengambil ikan, tetapi sudah disepakati oleh masyarakat bersama, bongkar adat biasanya 1 tahun atau 2 tahun sekali, ikan di lubuk larangan dapat dipanen. Mitos tentang hukuman dari nenek moyang lambat laun terpadu dengan kesadaran tentang pentingnya menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya. Rahasia lubuk larangan yang membawa kegirangan dan ancaman masih terus didebuskan. Dengan begitu, kita turut merasakan kecemasan jika berperilaku tidak pantas kepada alam. Pohon beringin digambarkan sebagai pohon raksasa yang tinggi, rindang, dan memiliki akar gantung yang menjadi ciri khasnya. Dalam berbagai budaya di Indonesia, terutama di Kalimantan, beringin dianggap keramat dan menjadi tempat tinggal makhluk gaib seperti kuyang, sehingga masyarakat percaya bahwa merusaknya dapat membawa kesialan. Secara biologis, beringin memiliki batang besar, dahan melebar, buah kecil, dan akar gantung yang membantu lingkungan pernapasan, air, menurunkan suhu, menyuburkan tanah melalui serasah, dan mencegah longsor. Berbagai ritual seperti seserahan hutan dari Dayak dan tumpak wariga dari Bali menunjukkan penghormatan masyarakat terhadap pohon dan hutan. Teks ini menekankan bahwa manusia harus menjadi teman pohon
dengan merawat, menanam, dan tidak merusaknya. Angin berhembus membawa berita. Suatu ketika, seseorang menerobos hutan dengan angkuh, dengan jemawa. Parang tajam terselip di pinggangnya, tali dan senapan tersandang di bahunya. Hendak berburu Anoa, katanya. Tak lama kemudian, dari arah gunung nan tinggi, sayup-sayup terdengar suara gendang. Tak seorang pun tahu siapa yang menabuhnya. Meski begitu, warga di sisi hutan langsung mengerti bahwa pemburu itu sudah tak bernyawa. Sombongan sekaligus jasadnya lenyap di telan rimba. Berdasarkan arti katanya, gandang artinya gendang, dewata artinya dewa. Suara gendang yang terdengar dari arah gunung diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai peringatan dari para dewa. Siapapun yang merusak dan mengotari hutan, apalagi melukai atau membunuh binatang di dalamnya, akan tertimpa bencana. Dalam adat Mamasa, ada gendang khusus yang hanya dibunyikan ketika ada warga meninggal. Konon, suara gendang inilah yang sesekali terdengar sayup-sayup dari dalam hutan. Padahal saat itu, tidak ada warga yang meninggal. Gunung Gandang Dewata, gunung tertinggi kedua di Pulau Sulawesi. Dia bersemayam di Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamasa. Misteri yang menyelubungi Gunung Gandang Dewata tak lantas membuatnya tabu untuk dimanfaatkan. Warga sekitar tetap memanfaatkan hasil hutannya dengan syarat tidak berlebihan. Misalnya mengambil tumbuhan liar secukupnya untuk dijadikan obat. Rumah-rumah mereka didesain dengan kondisi lingkungan sekitar. Dan khas Asmat yang ternama tersebut motif ukiran Kuramon sang perahu arwah. Motif perahu menggambarkan kendaraan bagi nenek moyang. Di dalam kematian dari alam kematian itu, leluhur menjaga dan mengawasi manusia yang masih ada di bumi. Ukiran ini adalah cara masyarakat Asmat menghanturkan terima kasih kepada leluhur yang senantiasa melindungi mereka. Ritual memanen sagu tak dapat dilakukan sembarang, tak boleh asal. Tebang menebang diawali dengan pembacaan doa-doa. Oleh ketua adat mereka meminta izin kepada leluhur. Adalah kampung adat di Tasikmalaya yang dikenal sangat menjaga tradisi leluhur melalui aturan larangan yang disebut pemali. Hutan di bagian barat kampung dianggap keramat sehingga tidak boleh diambil hasilnya. Untuk masuk ke kampung, pengunjung harus menuruni ratusan anak tangga misterius. Wilayah kampung terbagi menjadi area bersih, yaitu rumah, masjid, dan lumbung padi. Dan area kotornya, yaitu kandang dan tempat mencuci. Pemali mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti membangun rumah, bertamu, mengolah padi, menjaga kebersihan, hingga menjaga alam. Rumah warga yang terbuat dari kayu dan bambu bersifat sejuk dan tahan gempa. Pemali dipercaya sebagai amanat leluhur yang menjaga keselamatan, kerukunan, dan keseimbangan alam. Karena itu, warga hidup sederhana dan harmonis sehingga Kampung Naga tetap lestari hingga kini. Dalam upaya menjaga lingkungan, buku Menjadi Jagapati Bumi memperkenalkan 4 tim yang bisa kita ikuti. Tim santai mengajak kita memulai dari hal yang paling sederhana, seperti menghemat listrik dan menghemat air. Selanjutnya, tim sekitar rumah mengingatkan kita agar selalu membawa botol minum dan tas belanja sendiri. Kita dianjurkan berbelanja di warung dekat rumah, menggunakan sepeda atau kendaraan umum, dan rutin memilah barang-barang yang tidak terpakai untuk dijual atau disumbangkan.
Tim rumah fokus pada kebiasaan baik yang dilakukan di dalam rumah. Kita diajak untuk memisahkan sampah organik dan anorganik, menanam bunga atau sayuran, memilih produk yang bisa diisi ulang, serta mengganti tisu dengan sapu tangan kain agar sampah berkurang. Terakhir, tim sekolah mengajak kita berperan aktif di lingkungan sekolah dengan membawa bekal dari rumah, berdiskusi tentang isu lingkungan, hingga mengajak teman-teman memilah sampah di kantin. Dengan bergabung dalam salah satu tim, kita semua bisa menjadi jaga pati bumi, penjaga bumi yang memulai perubahan dari langkah-langkah kecil di sekitar kita.